Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun radhiyakumullah. Kutum pagi ini saya diminta untuk menyampaikan dalil nas tentang ghibah dan fitnah yang dibolehkan, punten tanpa fitnah. Jadi ghibah yang dibolehkan. Jadi ceritanya tanggal 6 bulan ini, jadi 2 Jumat yang lalu saya mengisi khutbah di masjid ini. Materi yang disampaikan itu tentang menghindari ghibah dan fitnah. Nah, di tengah-tengah materi itu saya selipkan ghibah yang diperkenankan dengan mengambil contoh profesi wartawan ya, yang profesional. Tapi katanya contohnya cukup jelas, bisa dipahami, hanya dalilnya mana katanya gitu. Karena yang dipahami itu ghibah dan fitnah pasti haram, dan memang sudah diharamkan kan berdasarkan ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon wa inna ba'dadh-dhoni ismun wa la tajassasu. Nah ini, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian bergunjing satu sama lain gitu kan ya. Jadi ijtanibu itu perintah agar kita menjauhi, artinya larangan gitu kan ya. Jadi haram hukumnya betul gitu kan ya. Tapi di dalam agama kita ini, bagi yang pernah belajar usul fikih, ada kaidah yang namanya apa? Amun maksus. Ya, nih Pak Ustaz tahu. Ustaz Nawawi, amun maksus. Jadi lafaz umum berlaku pada keumumannya, tapi ada kalanya ada yang dikecualikan dari lafaz itu. Misal dalam Al-Quran itu Allah mengatakan semua yang hidup ini diciptakannya dari air. Wa ja'alna kulla syai'in minal ma' wa ja'alna minal ma'i kulla syai' hayyun. Jadi segala sesuatu yang hidup ini diciptakan berasal dari air. Tapi kita juga tahu kan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa jin dan malaikat bukan dari air gitu. Nah itu maksudnya itu, maksud itu di situ kekhususannya, ada yang dikecualikan gitu. Nah di dalam ghibah ini juga, ghibah itu kan definisinya orang memperbincangkan seseorang tentang aibnya gitu. Jadi kejelekan, keburukan seseorang dibicarakan gitu ya. Dan orang yang dibicarakannya itu tidak ada. Kalau ada bukan ghibah gitu ya, bisa berantem di situ. Jadi kalau orangnya tidak ada, tapi aibnya dibicarakan, sehingga bisa menyebar kemana-mana gitu. Yang dibicarakan itu kebenaran sebetulnya gitu, segibahkan gitu. Oh, si A itu pelit, memang pelit gitu kan. Tapi orangnya nggak ada, kita membicarakannya kepada orang lain, dan biasanya ghibah itu niatnya itu jelek gitu kan, memang mau menyerang kehormatannya aja gitu kan. Nah, tetapi hal yang demikian ini ada yang dikecualikan gitu oleh Allah dan Rasulnya. Nah, katanya karena memang penasaran katanya gitu kan ya, di mana letak dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu gitu. Saya rekamannya saya ulang gitu ya, saya review, memang nggak disebutkan sih dalilnya ya, contohnya ya wartawan yang profesional tadi gitu. Nah dalilnya tadi dibacakan dalam rakaat pertama ayat terakhir. Itu ada di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya 148. Silakan dibuka
nanti tafsirnya dibaca. Yang saya bawa nih tafsir Departemen Agama gitu kan ya, persis banget gitu kan, menceritakannya seperti apa yang saya contohkan gitu di dalam khutbah itu. Saya buka lagi Imam Nawawi gitu kan, tafsirnya ya sama gitu. Nah, hampir semua tafsir lah gitu saya buka, hanya 3 gitu kan ya, tapi sama gitu, poinnya sama. Jadi kata Allah, la yuhibbullah, Allah benci gitu kan, la yuhibbullah itu Allah tidak suka gitu. Apa? La yuhibbullahul jahra bisu. Jadi bicara kejelekan, keburukan seseorang dengan bersungut-sungut lah gitu ya, dengan jahro itu terang-terangan gitu ya. Bisui tentang aib, tentang keburukan, minal qaul ya dalam obrolan itu gitu. Jadi bergibah itu Allah benci banget gitu sama orang yang bergibah itu. Bahasa gampangnya kira-kira gitu ya, la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul. Allah benci sekali sama orang yang bergibah itu. Tapi ayat berikutnya, illa man zulim gitu, kecuali orang yang digibahi itu gitu. Kalau yang digibahi itu menggugat gitu ya, nggak suka dengan gibahnya orang itu boleh. Jadi kalau kita digibahi, kita ngadu sama polisi, sama hakim, boleh gitu. Atau kita melihat si A digibah gitu oleh si B, si C gitu ya. Lalu kita diminta oleh hakim atau polisi sebagai saksi untuk menceritakan aib yang bergibah tadi, si B, si C tadi gitu kan. Boleh gitu. Tadi makna dari ayat tadi, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul. Nah itu definisinya gibah lah gitu. Allah tidak suka sama gibah, gitu aja paling gampangnya. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi gitu. Maksudnya tuh orang yang dizalimi itu kalau menggugat gitu kan, kehormatannya diserang seperti kayak gitu, itu boleh gitu. Nah itu tadi. Terus ayat berikutnya, wa kanallahu sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar dan maha tahu gitu. Jadi ya apa saja yang dibicarakan kita, baik zahir maupun di dalam hati, gerentes saja di hati, Allah tahu gitu kan. Nah itu makanya cara mencegahnya yang sudah saya sampaikan itu, hati-hatilah. Yang pertama itu yang paling utama, ketahuilah bahwa Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Nah itu kalau kita berpegang kepada ayat itu, ya pasti kita nggak mau ngomongin seseorang gitu, apalagi kejelekannya gitu kan ya, karena nanti akan dimintain pertanggungjawaban gitu kan. Itu dosa besar gitu. Kalau nggak diselesaikan di dunia, repot itu nanti di akhirat jadi beban itu. Makanya dalam penjelasan para mufasir itu ada yang mengatakan orang yang bisa bangkrut nanti di akhirat orang kayak gini, orang yang bergibah ini, merasa biasa-biasa saja gitu, nggak ada masalah. Begitu di akhirat, wah diminta pertanggungjawabannya itu. Kalau dia nggak mau disiksa, ya pahala amal baiknya diambil, dikasihkan sama yang digibah itu. Jadi beruntunglah orang yang digibah itu sebetulnya. Gitu kan ya, tak usah beramal soleh, nanti mengumpul amal soleh orang kepada dirinya kan gitu. Nah itu. Jadi satu Al-Quran itu An-Nisa ayat 148. Nah ada sabda Nabi yang menunjukkan bahwa boleh kita mengatakan aib seseorang gitu kan, untuk kepentingan yang wajib gitu kan ya, bagi orang tersebut gitu. Nah contohnya gini, jadi Abu Sufyan yang tokoh Mekah itu, ya Islamnya belakangan kan dia gitu, memusuhi Rasulullah lebih dulu, tapi belakangan dia masuk Islam juga gitu. Punya istri namanya Hindun. Hindun itu pernah minta kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah itu, ingin minta fatwa sama Rasulullah, ingin ketemu sama Rasulullah, mengadukan suaminya. Apa kata Hindun kepada Rasulullah? Kata Hindun, nah ini kan aib nih. Inna Aba Sufyan rajulun syahih gitu.
Jadi sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir, pelit, gitu. Bukan sohi ya, sohi pakai sod. Ini syahih gitu, syahih itu kikir, pelit gitu. Jadi dilaporkan bahwa Abu Sufyan itu pelit ya Rasul, katanya gitu. La yu'tini ma yaktini wa waladi, katanya. Jadi Abu Sufyan itu tidak pernah memberi dengan cukup untuk kepentingan rumah tangganya itu kepadaku dan kepada anak-anak itu, enggak, katanya. Hal itu kan menceritakan kejelekan suami. Nah ini hati-hati nih ibu-ibu gitu kan ya. Jangan ya gitu ya. Jangan. Kalau memang ya terus terang aja sama suami, kurang nih gitu. Buktikan kekurangan itu gitu. Jangan dicatut juga gitu. Itu la yu'tini ma yakfini wa waladi, kata Hindun kepada Rasulullah. Illa, katanya, kecuali ma usidat min malahu wa huwa la ya'lam. Kecuali, katanya, aku ngambil tidak ketahuan siapa namanya. Jadi ngambil diambil aja dari kantongnya gitu, dari tempat dia menyimpan uangnya, tapi Abu Sufyannya nggak tahu, katanya gitu saja. Jadi ya dia nggak kalau uangnya diambil, nggak ngeh gitu kan ya, karena saking ya sedikit aja gitu untuk mencukupi kebutuhan aja gitu. Lalu Rasulullah menjawabnya begini, faqol khuddi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf ya. Jadi kata Rasulullah, ambil nggak apa-apa, katanya, secukupnya saja gitu kan ya, dengan cara yang baik kamu ngambilnya. Ya mungkin yang baik tradisi di sana gimana kita nggak tahu gitu kan ya, tapi umumnya kan lapor lah gitu ya, habis ngambil mau ngambilnya kan takut nggak dikasih, jadi kalau usah ngomong diambil tapi lapor nantinya gitu. Nah itu yang dilakukan Hindun, istrinya Abu Sufyan, seperti kayak gitu. Nah ini menjadi dalil bolehnya menceritakan aib gitu. Maka berlakulah hukum positif kita. Kalau sebagai saksi ya harus gitu, jujur ngomong apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, ya harus diceritakan kepada yang berwenang itu, agar keburukan, kejahatan seseorang itu jadi selesai gitu ya, tidak diulangi lagi, tobat gitu. Tadi ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu dan seterusnya tadi gitu. Supaya taubat gitu maksudnya. Jadi dari dua dalil ini, banyak sih kalau hadis gitu kan ya, tapi satu ini cukuplah gitu kan ya. Kisah Hindun istri Abu Sufyan ini, kebetulan tokoh juga yang diceritakannya gitu, boleh itu. Jadi bukan mungkin saya lupa, iya juga gitu kan ya, dan waktu juga gitu. Jadi dalilnya tidak disampaikan. Adapun dalil tentang larangan ghibah sudah gitu kan ya. Lalu bagaimana mencegahnya juga sudah disampaikan dalilnya. Ini memang kelupaan gitu. Dan itulah dalil yang memang ada gitu, tidak, bukan ngarang-ngarang gitu. Memang ada diperkenankan, tapi harus proporsional ya gitu. Makanya saya wanti-wanti jangan sembarangan gitu. Boleh terus kita bergibah kemana-mana, jangan gitu kan ya. Itu karena memang mendesak dan dibutuhkan, amat sangat dibutuhkan demi tegaknya kebenaran dan kebaikan dalam bermuamalah, bermasyarakat, bernegara gitu. Makanya di pengadilan saksi harus ngomong jujur. Kalau nggak jujur, fitnah namanya. Itu bedanya ghibah sama fitnah tuh tipis gitu ya. Kalau yang dibicarakannya benar gitu adanya, itulah ghibah gitu. Tapi kalau dengan dusta, tidak benar apa yang diceritakannya itu, itulah fitnah gitu. Al fitnatu asyaddu minar qatl gitu. Nah itu saja barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.